Maka nur ilahi menerangi hati, nur ilahi menerangi roh, nur ilahi menerangi sir. Nur ilahi membuka bidang hakikat-hakikat. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat ini. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberikan nikmat dan rahmatnya, peluang. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita malam ini masuk kepada bab tentang suara hati. Tapi sebelum kita masuk ke hal tersebut, kita akan membahas di awalnya tentang nur mata hati dan hati. Semoga Allah memberikan pemahaman kita apa yang terkalamkan pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, nur-nur ilahi hati dan rahasia hati. Nur itu ialah tentara hati, sebagaimana kegelapan sebagai tentara nafsu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menolong hambanya, maka dibantu dengan tentara Anwar. Anwar itu adalah nur-nur. Maka ada juga selawat Anwar. Selawat Anwar itu Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil authar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Monggo juga yang mau diamalkan selawat Anwar itu tiap pada sholat 7 kali. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mau menolong hambanya, maka dibantu dengan tentara nur-nur ini atau Anwar. Nur itu baginya menghakimkan, dan hati itu menghadap atau membelakangi kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya bisa dikenali jika dia sendiri mau dia kenalin. Pahami kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa dikenal jika dia sendiri, dia ini maksudnya Allah ya. Jika Allah sendiri mau dia dikenalin. Jika Allah mau memperkenalkan dirinya kepada hambanya, maka hati hamba itu akan dipersiapkan dengan mengaruniakan al-warid, diterangi dengan nurnya.
Waalaikumsalam. Tidak mungkin mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dorongan yang kuat daripada nurnya. Nurnya itulah kendaraan bagi hati untuk sampai ke hadirat Allah. Hati itu umpama badan dan roh nyawanya. Kalau secara halusnya, hati itu adalah umpama badan, roh itu berkait dengan Allah, dan perkaitan itu dinamakan sir. Sir itu artinya rahasia. Maka roh itu menjadi nyawa kepada hati, dan sir itu menjadi nyawa kepada roh. Bisa juga dikatakan bahwa hakikat kepada hati adalah ruh dan hakikat kepada ruh adalah sir. Sir atau rahasia yang sampai kepada Allah, dan sir yang masuk ke hadiratnya, sir yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sir adalah hakikat kepada sekalian yang mawujud. Maka nur ilahi menerangi hati, nur ilahi menerangi roh, nur ilahi menerangi sir. Nur ilahi membuka bidang hakikat-hakikat. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat ini. Nur ilahi lah yang berperan untuk menyingkap tabir hakikat itu. Maka orang yang mengambil hakikat dari buku-buku, dari ucapan-ucapan orang lain, bukanlah hakikat, itu hayalan. Jadi kalau kita mau mencapai hakikat, dibutuhkan mengamalkan wirid yang ditalkinkan oleh mursyid. Itulah sebagai cara membersihkan hati, kemudian bersabar sambil terus berwirid. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, akan didatangkan kepada kita itu, didatangkan kepada hati yang asyik dengan wirid itu. Itulah keberhasilan yang besar yang bisa dicapai oleh seseorang hamba semasa hidupnya di dunia ini. Kadang-kadang yang rajin wirid saja belum bertahun-tahun. Karena itu tadi, Allah tidak akan mengenalkan dirinya kepada yang bukan yang dikehendaki Allah. Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kalau dirinya berkehendak untuk dikenali oleh seorang hamba itu. Baik. Teman-teman sekalian, alam ini pada hakikatnya gelap. Dia menjadi terang itu karena ada kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita coba berdiri di atas gunung. Di waktu malam yang gelap, gak ada yang bisa dilihat kecuali kegelapan. Kalau siang, kalau dia siang, matahari telah yang menyinarkan sinarnya. Kelihatanlah tumbuh-tumbuhan, hewan yang menghuni gunung itu. Maka kewujudan di atas gunung itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. Cahaya menjohirkan kewujudan dan gelap itu membungkusnya. Jika kegelapan hanya sedikit, maka kewujudan kelihatan samar. Tapi kalau kegelapan itu tebal, maka kewujudan tidak kelihatan lagi. Hanya cahaya yang dapat dilihat, yang johir.
maka hanya cahaya yang dapat menjohirkan kewujudan, karena cahaya dapat menghalau kegelapan itu. Jika cahaya matahari dapat menghalau kegelapan yang menutupi benda-benda alam yang nyata ini, maka cahaya nur ilahi dapat menghalau kegelapan yang menutup hakikat-hakikat yang gaib. Mata yang johir, mata yang di kepala ini melihat benda-benda alam, dan mata hati itu melihat kepada hakikat-hakikatnya. Banyaknya benda alam yang dilihat oleh mata karena banyaknya cermin yang membalikan cahaya matahari itu. Sedangkan cahaya hanya satu jenis saja. Dan datangnya dari matahari yang satu juga. Maka begitulah halnya dengan pandangan mata hati. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya cermin hakikat yang membalikan cahaya nur ilahi. Sedangkan nur ilahi datangnya dari nur yang satu yang bersumberkan zat yang Maha Esa. Itu makanya kegelapan yang menutupi mata hati kita itu yang menyebabkan hati terpisah dari kebenaran. Dia tidak akan menerima kebenaran, akan menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada masuk yang ke dalam hatinya. Hatilah yang tertutup. Sedangkan pada hakikat sebenarnya kebenaran tidak mungkin tertutup. Kebenaran tetap kebenaran. Hati yang menolak karena tertutupnya hati itu tadi. Maka cahayalah yang menerangi atau membuka tutupan yang apabila hati kita tertutup. Nur ilahilah. Nur ilahi itu adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan-kegelapan serta menyaksikan sesuatu dalam keadaan yang asli. Kalau nur ilahi ini sudah membuka tutupan dan cahaya itu, cahaya yang terang telah bersinar, maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Di balik ini yang kita lihat, bertambah terang cahaya nur ilahi yang diterima oleh hati, maka bertambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudaraku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah, kita yang masih dalam perangkat belajar, yang hati kita bisa bilang belum cukup bersih, maka cahaya nur ilahi yang diperoleh tidak begitu terang. Oleh karena itu, ilmu laduni yang diperolehnya masih belum mencapai peringkat yang halus, benar-benar halus. Jadi laduni itu bukan kesaktian, kanuragan, ya. Apalagi bisa dijual belikan. Di hari ilmu laduni kasih, ilmu laduninya di cincin. Ya bagi kita yang masih belajar tuh kadang-kadang memang di tahap pembelajaran hati itu bisa mengalami kekeliruan. Kadang-kadang hati menghadap pada yang kurang benar. Itu makanya kita yang masih dalam tahap belajar untuk menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan daripada mursyid ataupun orang-orang yang sudah duduk di ahli marifat yang lebih arif. Karena kalau hatinya semakin bersih, cahaya nur ilahi semakin bersinar meneranginya, dan dia mendapatkan ilmu yang lebih jelas. Kemudian hatinya menghadap kepada yang lebih benar, sehingga dia akan menemui kebenaran yang hakiki.
Terbukanya mata hati itu memperlihatkan kepada kita akan hampirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaksian mata hati memperlihatkan kepada kita akan ketiadaan kita di samping wujud Allah. Kalau terlihat menyaksikan wujud Allah, maka kita tiada. Dan disitulah tidak ada lagi pengakuan-pengakuan diri. Semakin dekatnya dirinya kepada Allah, maka tanda orang yang dekat kepada Allah itu bukan mentang-mentang lisannya sedikit Allah, sedikit Allah, tapi di hatinya lah yang menyebut Allah itu. Bukan minta diakuin, wah ini selalu berzikir ya lisannya gitu, dikit-dikit Allah lisannya, tapi hatinya masih banyak berhala. Nauzubillah min zalik. Maka penyaksian yang hakiki mata hati dapat memperlihatkan kita kepada seseorang itu, memperlihatkan kepada seorang hamba bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud, sudah tidak terlihat lagi akan ketiadaan kita, alam ini, atau wujudnya ataupun adanya kita ini. La ilaha illallah. Aduh, maknanya di situ. Makanya kalau hati seseorang itu sudah menjadi bersih, maka hati itu akan menyinarkan cahayanya. Cahaya hati ini dinamakan nur qalbu. Nur qalbu ini akan menerangi akal. Lalu akal dapat memikirkan dan merenungi tentang hal-hal yang menyangkut tentang ketuhanan yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. Maka ada istilah selalu tafakur. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuat menyadari akan perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. Itu diperlukan kesadaran. Maka kesadaran ini membuatnya merasakan dengan sangat amat mendalam betapa hampirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, maka kalau sudah begitu, lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Allah melihat segala gerak-geriknya, mendengar peraturannya, mengetahui bisikan hatinya. Jadilah dia seorang hamba, seorang mukmin yang cerdas, cermat, teliti, dan waspada. Orang yang sudah sampai kemari ini, apa yang Allah takdirkan itulah yang paling baik, dan itulah yang terbaik. Orang yang sudah seperti ini selalu di dalam penjagaan Allah. Karena apa? Karena dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya upaya-upaya untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui petunjuk laduni. Tidak lagi melalui pikiran atau berkendak dengan diri sendiri atau angan-angan, ngayal. Pandangan mata hati kepada hal-hal yang menyangkut menuju kepada ketuhanan memberi kesan kepada hatinya. Dia selalu mengalami suasana yang menyebabkan dia itu menafikan kewujudan dirinya, selalu disebutkan kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa suasana-suasana seperti ini yang dirasakannya timbul? Karena dari hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati.
Dia merasa benar-benar akan keesaan Allah, bukan sekedar mempercayainya. Dia akan mengalami pengalaman-pengalaman dalam wiridnya, dalam riyadhahnya, pengalaman-pengalaman tentang hakikat, bukan hanya sekedar sugesti dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar, tapi aslinya dari mata hati, karena dari nur Allah itu. Pengalaman tentang hakikat itu bisa dikatakan memandang dengan mata hati, melihat dengan mata hati melihat atau menyaksikan keesaan Allah, dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu, merasakan keadaan keesaan itu. Bukan hanya melihat dengan mata hatinya kewujudan, tapi merasakan keadaan keesaan itu. Kalau dia sudah merasakan, mata hatinya sudah melihat wujudnya Allah, tidak ada lagi melihat kepada wujud dirinya, maka orang-orang yang di dalam suasana seperti ini telah berpisah dari sifat-sifat kemanusiaannya. Kalau udah keadaannya seperti itu, dia tidak lagi mengandalkan mengindahkan peraturan masyarakat. Dia hanya mementingkan soal perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal-soal duniawi, makan, minum, pakaian, pergaulan tidak lagi mendapat perhatiannya. Kelakuannya itu kadang-kadang menyebabkan orang ramai menyangka itu sudah gila. Gila itu orang, nggak mau bergaul. Karena memang biasanya orang udah menuju kemari ini selalu menyendiri, hanya sekedar makan ya sekedarnya. Mau makan, ada nasi makan, enggak ya udah. Misalnya begitu. Karena hatinya jelas merasakan bahwa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyaksian atau sering disebut apa namanya dalam istilah tasawuf, syahadul haq adalah setinggi-tinggi keyakinan. Penyaksian yang paling tinggi ialah penyaksian haki oleh hati, melihat dengan hati. Jadi apa-apa yang tidak menurut dia pikiran dia tuh nggak sesuai, selalu bertanya-tanya. Kenapa? Tertutup mata hatinya. Maka penyaksian yang tinggi itu penyaksian oleh mata atau penyaksian yang hak, karena yang merupakan keyakinan yang paling tinggi dan dinamakan hakul yakin. Yakin yang sebenar-benarnya, yakin dengan haknya Allah. Nanti di atas hakul yakin ada lagi, tapi bukan dengan mata hati. Itulah masuk kepada sir, itu yakin kamil yakin. Maka yakin itu ada 4. Pertama yakin, kedua ainul yakin, tingkat ketiga hakul yakin, yang keempat adalah yakin kamilul yakin, yakin yang sempurna. Itu adalah hakul yakin, itu adalah hakikat, dan yakin kamil, yakin yang sempurna itu adalah ma'rifatnya. Allah itu tidak terpisah daripada kita. Penyaksian yang hakiki ialah melihat Allah dalam segala sesuatu pada setiap waktu. Pandangannya terhadap makhluk tidak menutup pandangannya terhadap Allah. Inilah yang disebut
makom keteguhan yang dipenuhi, sudah masuk ke dalam makom wilayah yang dipenuhi dirinya itu, jiwanya itu ketenangan serta kedamaian yang sejati dan tidak berubah-ubah, yang bernaung di bawah payung Allah. Pada penyaksian yang haki ini tidak lagi ucapan, tiada bahasa, tiada ibarat, tiada ilmu, tiada ma'rifat, tiada pendengaran, tiada kesadaran, tiada hijab, dan semuanya sudah tiada tabir hijab, sudah tersingkap. Maka dia dipandang tanpa ibarat, dipandang tanpa huruf, dipandang tanpa abjad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipandang dengan mata keyakinan, bukan dengan mata johir ataupun mata ilmu atau kasyaf. Yakin, semata-mata yakin bahwa dia yang dipandang sekalipun tidak ada sesuatu pengetahuan untuk diceritakan, dan tidak ada sesuatu pengenalan untuk dipamerkan. Maka sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, orang yang memperoleh hakul yakin itu berada dalam suasana hatinya bakoh kekal bersama Allah pada setiap saat, setiap ruang, setiap keadaan. Dia kembali kepada kehidupan seperti manusia biasa dengan suasana hati yang begitu, di mana mata hatinya itu selalu menyaksikan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala dilihatnya pada orang yang membunuh dan orang yang terkena bunuh. Jadi afal yang dia lihat, dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, menaikkan dan menjatuhkan, menggerakkan dan mendiamkan. Karena nggak ada lagi perkaitannya itu, dia kaitkan dengan kewujudan atau ketidakwujudan, ketidakadanya dirinya. Semata-mata itu wujud Allah Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Nah, lantas bagaimana cara mengenal suara hati dengan suara pikiran itu? Ada istilah suara hati, kata hati, gerak hati, bisikan sanubari, dorongan batin, firasat, atau apapun yang kita sebut, itu semuanya adalah persoalan jantung, bukan soal otak. Itulah qalbu. Jadi qalbu itu bukan merujuk kepada hati. Bedain tuh ya. Ia itu merujuk kepada jantung. Itu makanya dalam bahasa Arab itu disebut hati itu ialah kibdun. Tapi karena kita terbiasa beranggapan hati ialah kolbi atau kalbu, maka hati itulah yang mendapatkan nama. Baik. Suara jantung lawannya suara pikiran. Pertama, netral. Suara jantung tidak memihak kepada salah benar, baik buruk atau positif negatif. Jika sudah ada pertimbangan, itu adalah kata pikiran. Karena pertimbangan adalah hal pengalaman. Pengalaman adalah pikiran yang bernama memori.
Memori ini menyimpan emosi dan membentuk ego. Makanya jika ada pertimbangan salah benar, baik buruk, positif, negatif, itu ialah suara pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu menyimpan memori. Kalau sudah ada pertimbangan, itulah yang disebut kata pikiran. Karena pertimbangan itu adalah hal pengalaman. Pengalaman itu adalah hal pikiran yang bernama memori. Memori itulah yang menyimpan emosi dan keegoan. Yang membentuk keegoan itu. Jadi kalau timbang-timbang, iya apa enggak, benar apa salah, pikiran lah itu. Besok berangkat enggak ini? Enggak, itu pikiran. Kemudian yang kedua bahasa rasa. Nah, udah bahasa rasa enak. Rasa cinta, rasa sayang. Suara hati ialah bahasa rasa, bukan bahasa kata-kata. Karena cinta dan sayang itu nggak perlu dengan kata-kata. Dia dengan rasa. Papa sayang kamu mah, nggak perlu pakai kata-kata, pakai rasa hati. Misalnya. Suara hati itu ialah bahasa rasa, bukan bahasa kata-kata. Bahasa hati itu ialah rasa yang mendamaikan, bukan menakutkan. Rasa damai. Jadi rasa damai inilah yang disebut getaran yang paling awal. Permulaan yang dapat dirasakan oleh diri. Bila suatu pernyataan diantarkan ke otak, barulah dia ditafsirkan dengan bahasa kata-kata. Barulah ia menjadi suatu persoalan pikiran. Itulah yang menyebabkan hal yang menakutkan, karena takut ialah hal pengalaman. Pengalaman terbina dari memori, dan memori adalah hal pikiran. Itu makanya jika kita seakan-akan seolah-olah terdengar kata-kata bisikan, itu ialah suara pikiran, bukan suara hati. Ya, ini nggak ada apa-apanya nih dalam hati kita nih, enak aja. Tapi karena kita menyimpan ini, sering nengok film horor, jadi pikiran kita tuh ditakutin. Terbayang lah nih, kuntilanak gitu, ruwo gitu, yol gitu. Nah itu pikiran tuh. Karena tersimpan di memori itu. Jadi makanya bahasa rasa yang ada, yang suara hati ini nggak bisa dicampur adukan dengan pikiran. Jangan dicampur aduk pikiran, terganggu dia. Itu makanya sholat kita, zikir kita tuh sulit untuk diantarkan Allah untuk merasakan kekhusyuan itu. Kenapa? Karena dicampur dengan pikiran. Pikiran kita ini diobok-obok dengan memori-memori, dengan pandangan kita dunia, dengan apa yang kita lihat. Karena sering nonton film horor, terbayang lah itu. Wajah kuntilanak, sundur bolong, gitu. Ditakut-takutin. Itu bahasa rasa. Kemudian yang ketiga, denyutan. Jadi tanda sesuatu yang menyatakan itu dari suara hati adalah denyutan jantung seseorang akan berubah. Akan semakin cepat, semakin laju. Lebih berlahan atau melahirkan denyutan
yang kadang-kadang tidak sekata, yang berbeda dari denyutan jantung yang biasa. Maka disinilah belajar peka kepada denyutan jantung itu sebelum menerima pernyataan-pernyataan kaedah yang paling disenangi untuk mengenal yang pasti senada sesuatu pernyataan itu datangnya dari suara jantung atau pikiran. Peka kita terhadap detakan itu. Misal kita zikir nih awalnya begini. Allah, 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 Allah. Makin cepat Allah, 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 Allah. Gitu. Tadi kita belajar peka. Baik. Suara hati ini tidak dapat dijelaskan melalui pernyataan ataupun pertanyaan apa, kenapa, kapan, bagaimana. Karena soal tentang apa itulah yang dirasakan. Tentang kenapa merasakan. Kapan perlu buat, kapan dibuat itu. Pernyataan bagaimana harus dibuat. Dan itu semua hanya dapat dijawab dengan embuh atau embuh. Entah. Atau nggak tahu. Atau embuh itu artinya nggak tahu. Bahasa Maduranya apa itu? Tidak tahu. Tahu. Tak oneng. Oneng ya. Jadi suara hati ini tidak dapat dijelaskan oleh akal. Ia tidak dapat dijelaskan oleh akal. Tetapi entah bagaimana suara hati itu dapat memberi suatu petunjuk. Dan diri itu tahu melakukannya. Kemudian pesan yang disampaikan secara berperingkat, tingkat-tingkatan. Pesan yang disampaikan secara bertingkat itu maksudnya suara hati yang menyampaikan pesan tertentu dengan cara sedikit demi sedikit. Dia nggak sekaligus. Bila kita melakukan perbuatan menurut suara hati, nantinya ada pesan-pesan lain yang akan diperoleh, yang didapatkan. Misal, kalau kita melakukan ini, nanti ada petunjuk dari suara hati itu. Kamu akan ini akibatnya gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi petunjuk-petunjuk suara hati itu secara pelan-pelan. Kalau kamu nanti arah ke sana, kamu akan dapatkan ini. Akan akibatnya seperti ini, gitu. Jadi walaupun dapat petunjuk-petunjuk yang demikian, kita itu tetap tenang, ridho, tidak takut, happy, selalu menyenangkan, selalu menenangkan, tenang hatinya, jiwanya itu. Walaupun sudah tahu, gitu, sudah diberitahu oleh petunjuk-petunjuk hati itu. Let it be, gitu dia. Bahwa ini let it be.
Ini cerita ini, suara hati ini sangkut pautnya dengan apa yang kita ceritakan kemarin ya tentang Nur Muhammad ya, yang sudah lalu-lalu. Jadi intinya kalau ada pertimbangan itu pikiran. Nah itu, kalau sudah ada pertimbangan itulah pikiran. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita merasa sesuatu tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita sedang menghasilkan bunyi. Cuma kadang-kadang frekuensi bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi yang berhasil didengar itu dari perbuatan jasad ini kemudian menukarkan tenaga kepada suatu benda yang berbentuk. Itulah yang disebut sesuatu itu dengan bentuk-bentuk dan sifatnya sendiri. Maka dari bentuk kemudian benda itu dinamakan dengan berbagai nama tertentu mengikuti yang disesuaikan. Maksudnya begini, pikiran, emosi, dan perasaan itu menghasilkan getaran yang frekuensinya tidak dapat didengar oleh telinga. Maka frekuensi ini disimpan di dalam, istilah dalam kedokteran DNA-nya itu, frekuensi, dan menjadi suatu bentuk pesan. Maka untuk memecahkan pesan itulah memerlukan bunyi yang ada di frekuensi tertentu. Bila pesan itu pecah, maka ia akan menghasilkan cahaya. Itulah yang disebut, yang dipanggil neuron. Maka yang harus kita kenal, cara mengenal suara hati dengan suara pikiran itu, jika ada pertimbangan, itulah suara pikiran. Maka hati kita itu, yang seperti di awal yang kita kalamkan tadi, tidak lain tidak bukan berusaha untuk membersihkan hati itu akan percikan, agar percikan nur-nur itu memasuki dalam mata hati kita itu terbuka dengan memandang mata hati itu. Kalau mata hatinya terbuka dan dibukakannya dengan nur Allah itu hakikatnya, maka kita tidak akan lagi mencampur-campurkan dengan pikiran itu.